Oke, pemirsa Kota-Kota Mobagu, Sulawesi Utara, dan Indonesia. Hari ini saya berjumpa kembali dengan Kadis PU Kota-Kota Mobagu terkait dengan ada persoalan pembangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan maupun temuan kami terkait dengan ada IMB yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Namun sejauh mana ini bisa terjadi dan kemudian dapat dijelaskan seperti apa mengenai ada temuan 7 bangunan pada pemiliknya dari grup Tita. Kami dengarkan. Selamat siang Pak Kadis, bagaimana Pak terkait bahwa kami menemukan adanya 7 bangunan, tetapi kemudian konfirmasi ke bagian satu atap, dia katakan coba silakan ke PU terkait dengan permohonan mereka dan rekomendasi atau telaah terkait dengan akan dikeluarkan izinnya atas 7 bangunan yang kami temukan. Toko di depan yang sudah berizin, kemudian yang di belakang ada tokonya lagi, kemudian ada gudang di belakang, dan gedung lagi yang baru dibangun sebelah masih tapi dalam tiang-tiang seperti kayu-kayu, beberapa gedung. Apakah gedung berupa papan atau apa? Kemudian di belakang ada rumah, tetapi yang punya izin hanya gedung di depan dan kemudian gudang, tetapi itu embelnya rumah. Bagaimana Pak? Bisa jelaskan? Baik, jadi kalau untuk izin mendirikan bangunan itu memang kalau secara teknis untuk Dinas PUPR itu hanya melakukan kajian berupa kajian pola ruang atau kajian tata ruang, kajian GSB garis padan bangunan atau GSS garis padan sungai apabila ada sungai melewati di lokasi tersebut. Jadi untuk yang mengeluarkan izin itu didelegasikan ke satu atap. Jadi untuk keluarnya izin tadi kan memang ada beberapa SKPD atau OPD yang terlibat di situ. Bisa saja secara kajian PU itu sudah memenuhi syarat, tapi mungkin ada syarat-syarat lain yang harus juga dipenuhi. Misalkan ada andal-alin atau tentang lingkungan, atau ada izin-izin atau persetujuan dari kelurahan mungkin. Jadi itu memang untuk keluar izinnya atau tidak keluar izinnya dalam arti hal ini IMB memang bukan kewenangan dari Dinas PU. Jadi untuk pertanyaan yang dalam arti 3 dari 7 hanya 3 yang hanya 2 yang memenuhi syarat, itu nanti tolong dikoordinasikan lagi dengan yang mengeluarkan IMB. Oke. Terkait kemudian ada izin satu itu IMB tentang rumah, tetapi faktanya gudang. Bagaimana nih Pak? Apakah manipulasi ini bisa dibenarkan oleh PUPR atau harus dilakukan koreksi dalam bentuk apapun? Ya kalau memang itu sesuai fakta lapangan dan memang itu terjadi, ya memang harus ada teguran-teguran atau bahkan mungkin sampai DP IMB itu bisa dicabut. Itu mungkin dengan sesuai Perda yang ada di Kota Mobagu, itu akan sananya itu akan dilaksanakan dengan beberapa OPD, bisa saja dengan KPTSP, PU, dan melibatkan Pol PP selaku penegak Perda. Oke Pak. Nah, kemudian dengan fakta ada rumah kemudian jadi gudang, bagaimana tindakan dan apa yang dipikirkan terkait dengan manipulasi IMB ini? Kalau memang itu tadi Pak, tadi memang kalau ada terjadi hal seperti itu, ya untuk sesuai dengan SOP itu pertama orang kasih teguran. Mungkin pertama teguran secara lisan, kedua teguran secara tertulis juga itu mungkin sampai teguran ketiga. Dan apabila dia tidak mengurus, seandainya Pak ya, itu adalah rumah yang izinnya rumah dan berubah fungsi
menjadi toko atau gudang atau menjadi apa, itu seharusnya dia urus kembali IMB. Tuh. Jadi sampai surat ketiga itu tidak ada tindak lanjut dari pemilik, itu akan istilahnya itu akan bersama dengan OPD lain atau dengan Pol PP dan DPMTSP itu satu atap itu untuk turun, dan Pol PP akan segera eksekusi untuk cabut izinnya. Mungkin kalau seandainya itu salah peruntukan, ya mungkin ada kalau polisi yang polis lain kan, tapi kalau Pol PP kan tidak ada polis lain atau plang atau tanda bahwa untuk sementara bangunan ini ditutup. Pak, terkait ini sudah terjadi itu mungkin 2-3 tahun yang lalu, karena kami melakukan konfirmasi juga dengan salah satu kepala seksi atau bawahan Bapak, bahwa memang ditemukan hal seperti itu, sehingga mereka mungkin sudah ada peringatan. Nah, sejauh mana kemudian sudah ada tindakan pertama, maka masuk pada tindakan kedua dan ketiga itu seperti apa, Pak? Karena ini sudah diketahui. Kalau saya itu dan kemudian nanti apa langkah selanjutnya, kita Pak? konfirmasi lagi, karena secara teknis itu teman-teman yang kepala seksi kan dorang di lapangan terus kan. Nanti saya akan koordinasi lagi dengan mereka, dan seandainya itu benar akan lanjut ke tahap berikutnya. Setelah memang cukup lama bertahun-tahun mereka mengabaikan semua, dan ini fakta luar biasa, tentu kekuasaan itu harus seolah-olah tentu tidak dipandang oleh pengusaha. Mungkin dia dianggap sebagai bupati swasta di sini, semukan yang lain-lain menjadi ketakutan untuk menegakkan peraturan daerah maupun undang-undang serta peraturan lainnya. Nah, bagaimana pendapat Bapak? Apakah ini kemudian jangan terjadi pelecehan berlanjut terus terhadap keluarga pemerintah, atau memang seperti apa ini, Pak? Jadi kalau kita merasa untuk diistimewakan sih tidak, karena yang lalu-lalu saja kan toko Tita itu pernah ditutup untuk sementara. Tuh, yang pernah ribut apa tahun lalu, 2 tahun lalu itu. Jadi kalau seandainya itu dinyatakan bahwa diistimewakan kalau melanggar hukum itu masalah tidak ya. Tapi ini adem-adem saja, Pak, karena ada beberapa bangunan ini terus berdiri tanpa kendali. Artinya kan begini, dia sudah ada isinya di depan, tapi ada toko kecil di depan lagi di samping yang lainnya, dia tidak punya isi. Kemudian ada beberapa tempat itu kita coba identifikasi kira-kira 7. Nah, bagaimana, Pak? Dengan itu nanti itu makanya kan saya akan koordinasi lagi dengan teman-teman yang di bawah saya untuk identifikasi lagi. Bukan dalam arti Pak saya tidak percaya dari hasil investigasi dari bapak-bapak. Saya akan lagi cross check ke lapangan, apa benar itu milik dari kita, itu kios-kios itu, dengan termasuk rumah yang tadi dikatakan bahwa ada rumah itu, ada yang gedung, jadi ada satu gudang izin rumah, tapi satu rumah tidak ada izin. Jadi itu yang akan dikonfirmasi lagi. Baru tadi seandainya itu kami akan lakukan tadi tahapan-tahapan tadi. Dengan cara misalkan tadi, ini rumah ini sudah jadi misalkan gudang. Pasti rekomendasi dari tim untuk menyatakan ini karena mesti urus ulang baru karena sudah beralih fungsi. Karena izinnya cuma rumah, jadi fungsi lain lah, mungkin jadi rumah makan atau jadi gudang atau jadi warung. Oke, kira-kira berapa lama target ini supaya kami bisa kemudian mengkonfirmasi bahwa realisasi itu akan terjadi? Jadi berapa lama target ini, Pak? Ya, mudah-mudahan dalam minggu ini kita mau koordinasi dulu dengan teman-teman, cari tahu posisi titik-titik mana yang samarin tadi, baru untuk yang apa itu di sebelah yang warung-warung kecil itu, sebenarnya itu secara informasi tapi belum fix, baru informasi yang orang baru cari tahu tapi belum konfirmasi langsung ke yang bersangkutan. Katanya itu bukan orang punya, katanya. Jadi kita bilang nanti kasih fixakan untuk siapa tahu bisa dengan tim tadi untuk mau pengawasan atau mau cari istilah investigasi lah. Pengawasan investigasi lah supaya lebih efektif. Lebih efektif karena cuma PU yang itu mungkin cuma pakai baju dinas biasa kaki orang
masyarakat atau pemilik yang nggak bawa warung atau cuma apa di situ, istilahnya cuma 2 orang Pak. Ya, mungkin dengan Pol PP atau apa yang dalam arti dengan tim. Artinya Bapak akan melibatkan wartawan maupun LSM kira-kira seperti itu? Kalau secara melibatkan secara langsung bukan tidak melibatkan, tapi terbuka. Ya, terbuka. Artinya akan mengundang untuk mengawasi, karena wartawan juga sebagai jadi itu tidak melarang untuk wartawan jangan ikut. Ada nggak undangan khusus atau apa Pak? Siapa tahu Karena supaya menjadi efektif bahwa pemerintah begitu konsisten melaksanakan peraturan daerah, peraturan pemerintah maupun undang-undang terkait dengannya, sehingga kemudian publik menjadi jelas bahwa pemerintah Kota Maluku sangat berwibawa dan begitu konsisten. Oke, gimana nih Pak? Jadi kalau untuk hal itu dia, dalam arti begini, untuk IMB ini dia kan terang ada tim, bukan PU top yang jalan. Jadi kita harus berkoordinasi dulu dengan tim. Kapan salah satu bilang kita mau undang, tim bilang belum mau turun. Jadi mengkoordinasi dulu dengan tim, yang beberapa SKPD atau beberapa PD untuk melakukan pengawasan secara langsung lah. Tim bilang 4 saja OPD yang bersangkutan, misalkan KPTSB, PU, Pol PP dulu yang turun untuk mengkonfirmasi atau mau cross check di lapangan benar atau tidak. Oke, terima kasih Pak Kadis atas keterangannya. Begitu luar biasa hari ini Kadis BU menerima kami dengan lapang dada, menerima masukan-masukan masyarakat di mana telah menjelaskan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran yang kemudian akan membentuk tim bersama dengan SKPD terkait. Maka hari ini tim juga direncanakan akan mengikutkan pihak LSM atau wartawan sehingga benar-benar informasi ini terpantau dan kewibawaan pemerintah betul-betul dipandang oleh masyarakat Kota Maluku, Sulut dan Indonesia betul-betul berjalan dengan baik. Oke, demikian informasi kami dari Dinas PU Kota Maluku. Selamat siang, salam sehat.